Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tasawuf, ya. Jadi kalau pertemuan-pertemuan kemarin kita membahas tentang akhlak, ya, tema-tema seputar akhlak, maka pada kali ini kita sudah masuk kepada tasawuf, ya. Nah, khusus untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan pengertian daripada tasawuf itu sendiri, ya, dan juga kemudian bagaimana landasan tasawuf, ya, landasan yang membentuk sehingga kemudian ada yang namanya tasawuf ini, ya, dari mana munculnya tasawuf ini. Baiklah, yang pertama, ya, kita akan langsung saja membahas terkait dengan pengertian dari tasawuf, ya. Nah, dalam mengajukan pengertian tentang tasawuf, baik secara bahasa maupun secara istilah, ya, para ahli ini, ya, para ulama ini berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat terkait dengan pengertian tasawuf, baik dari sisi bahasa ataupun juga dari sisi istilah. Baik, kita mulai dari pengertian tasawuf secara bahasa, ya. Pengertian tasawuf secara bahasa. Nah, ada beberapa pengertian, ya, ada beberapa pengertian terkait dengan tasawuf secara bahasa. Yang pertama, ya, ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari istilah as-suffah atau ahlus suffah, ya. Yang suffah itu sebenarnya artinya adalah pelana, tapi kalau ahlus suffah itu adalah sekelompok orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, di mana mereka ini berdiam atau menetap di serambi-serambi masjid, ya. Mereka tidur di serambi-serambi masjid untuk, ya, mengabdikan hidupnya, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka tidurnya itu kemudian dengan menggunakan pelana kuda ini. Lalu kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf secara bahasa itu berasal dari kata sofa, ya, atau sofaun, ya, berasal dari kata sofa yang artinya, ya, sofa ini artinya adalah bersih, ya, atau juga suci. Nah, apa yang dimaksud dengan bersih atau suci ini, ya, yang dimaksud adalah bahwa orang-orang yang berkecimpung, ya, yang berkecimpung di dalam dunia tasawuf ini adalah orang-orang yang berusaha untuk selalu mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa ada yang mengatakan bahwa tasawuf secara bahasa berasal dari kata sofa atau suci atau bersih? Karena para sufi ini dianggap orang yang selalu berusaha untuk mensucikan dirinya, untuk membersihkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf itu secara bahasa berasal dari kata sofun, ya. Sofun itu
kita kenal di dalam sholat itu ya, shaf ya, atau artinya adalah barisan ya. Nah, kenapa dikatakan tasawuf itu berasal dari kata shafun, berasal dari kata barisan? Karena ada yang menganggap bahwa para sufi, orang yang bergelut di bidang tasawuf, orang yang terlibat di bidang tasawuf ini adalah orang-orang yang selalu berada di shaf yang paling depan ya. Selanjutnya ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf itu ya secara bahasa berasal dari bahasa Yunani Sophia, yang artinya adalah kebijaksanaan, yang kemudian biasa dikenal dalam istilah lain adalah hikmah ya. Jadi terkait dengan ini ada yang berpendapat bahwa tasawuf itu bukan berasal dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa Yunani Sophia, yang artinya adalah kebijaksanaan ya, atau kemudian juga biasa dinamakan dengan hikmah. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf secara bahasa itu berasal dari kata suf ya, yang artinya adalah bulu domba atau wol ya, bulu domba atau wol. Nah, kenapa ada yang mengatakan bahwa kata tasawuf itu berasal dari suf, berasal dari bulu domba atau berasal dari wol ya? Karena dalam sejarahnya para sufi ya, para sufi ini banyak sekali yang meninggalkan pakaian-pakaian mewah, mereka menggantinya atau memakai pakaian-pakaian yang berasal dari wol ya, berasal dari kain wol kasar ya, berasal dari kain wol. Maka kemudian dari sinilah ya ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata suf ya, yang artinya adalah bulu domba atau kain wol ya. Nah, itu beberapa pengertian secara bahasa ya, tasawuf secara bahasa ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat ya terkait dengan definisi secara bahasa. Nah, ketika ditanyakan di antara definisi-definisi tersebut kira-kira mana yang paling benar, memang tidak bisa kemudian dikatakan yang paling benar adalah A atau B atau C atau D ya. Jadi perbedaan pendapat itu tetap ada ya, tapi satu yang perlu yang perlu ditekankan ya, bahwa terlepas dari berbagai pendapat yang ada ya, dari berbagai definisi secara bahasa tersebut sebenarnya menggambarkan bahwa tasawuf itu pada intinya adalah ya seperti definisi-definisi secara bahasa itu tersebut, suci ya, jadi berusaha untuk memelihara kesucian diri, kemudian berusaha untuk menjadi soft ya, soft yang paling terdepan dalam beribadah ya, kemudian juga suf wol ya, berpakaian biasa, artinya juga hidup sederhana, dan berbagai macam sifat lainnya ya, sikap lainnya. Lalu kemudian terkait dengan pengertian tasawuf secara istilah ya, sama saja, sama seperti pengertian tasawuf secara bahasa, pengertian tasawuf secara istilah itu juga terjadi perbedaan pendapat ya. Bisa dilihat misalkan sebagaimana disebutkan oleh Abu Muhammad Al-Jurairi, menurutnya tasawuf itu adalah
ad-dukhul fi khuluqin sunniyin wal khuruj min kulli khuluqin danawiyin. Jadi tasawuf itu adalah memasuki ke dalam budi pekerti atau akhlak yang mulia, kemudian juga keluar atau meninggalkan segala akhlak atau budi pekerti yang hina, yang rendah. Kemudian ada juga ya, Ma'ruf al-Karhi yang mengatakan bahwa tasawuf adalah mengambil hakikat dan juga meninggalkan yang ada di tangan makhluk. Maksudnya memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergantung kepada yang namanya manusia. Lalu ada Imam Junaid al-Baghdadi yang mengatakan bahwa tasawuf itu ya, selalu bersama Allah tanpa ketergantungan pada sesuatu apapun selain Allah. Jadi mirip-mirip antara apa yang disampaikan oleh Ma'ruf al-Karhi dengan Junaid al-Baghdadi ya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah akhlak. Maka barang siapa yang bertambah mulia akhlaknya, maka akan bertambah pula kejernihan, kebersihan, dan ketulusan hatinya. Lalu ada juga Muhammad Amin Al-Qurdi ya, sebagaimana di PDF yang saya bagikan kepada kalian, dia mengatakan bahwa tasawuf ya adalah sesuatu yang dengan tasawuf tersebut ya diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa. Artinya tasawuf itu bisa membuat seseorang itu membedakan antara kebaikan dan keburukan jiwa. Kemudian juga tasawuf itu bisa membersihkan dari yang tercela, juga menggantinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian tasawuf juga mengajarkan bagaimana suluk ya, dan juga perjalanan menuju keridhaan Allah ya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Nah, terdapatnya berbagai macam definisi tasawuf ya, sebagaimana sudah diungkapkan sebelumnya. Terjadinya berbagai macam definisi tasawuf yang dikemukakan oleh para sufi, oleh para ahli. Itu tidak lain disebabkan karena memang ya terjadi pengalaman yang berbeda-beda di antara para sufi ya. Sehingga kemudian dari pengalaman yang berbeda ini melahirkan juga definisi yang berbeda-beda ya terkait dengan pengertian tasawuf. Karena setiap sufi itu mendefinisikan tasawuf berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh sufi tersebut, sehingga karena pengalamannya tentunya berbeda-beda sehingga definisinya pun berbeda-beda. Namun meskipun demikian ya, meskipun terjadi perbedaan dalam menjelaskan pengertian dari tasawuf, akan tetapi pada intinya tasawuf itu adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan ya, dengan berbagai macam amalan yang dapat membebaskan seseorang dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga kemudian tercermin akhlak yang mulia dan bisa semakin dekat dengan Allah. Atau dengan kata lain, tasawuf itu adalah sebuah kegiatan ya yang berhubungan dengan pembinaan mental rohani agar selalu dekat dengan Allah. Kemudian terkait dengan asal usul atau landasan ya, asal usul yang membentuk tasawuf, terdapat dua pandangan besar ya. Pertama yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah berasal dari
internal atau ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwa tasawuf itu merupakan ajaran yang berasal dari eksternal Islam, ya, dari luar Islam. Nah, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari ajaran-ajaran yang tercantum di dalam Al-Quran dan juga hadis, itu dikemukakan banyak oleh para ulama tasawuf terutama, ya. Perlu dipahami meskipun bahwa tasawuf itu lahir belakangan, artinya tasawuf sebagai sebuah pengertian, sebuah ilmu, sebuah disiplin itu kan memang tidak ada di zaman Nabi secara istilah, ya. Secara istilah, secara konsep itu memang belum ada di zaman Nabi, di zaman sahabat itu istilah tasawuf, karena tasawuf itu memang dicetuskan, ya, oleh para ulama setelah, ya, setelah masa Nabi dan juga masa para sahabat, ya. Namun demikian perlu dipahami bahwa ajaran-ajaran yang terdapat di dalam tasawuf itu sejatinya memang sudah dipraktekkan, ya, jauh sebelum tasawuf itu sendiri ada. Artinya sudah dipraktekkan di masa Nabi, di masa sahabat, ya. Misalkan ajaran-ajaran tentang khauf, ya, ajaran-ajaran tentang roja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, ya, sabar, ya, dan lain sebagainya. Itu kan memang ajaran yang memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun definisi dari atau konsep dari tasawuf itu lahir belakangan, lahir setelah eranya para Nabi Muhammad, eranya para sahabat. Namun demikian ajaran-ajaran yang terdapat di dalam tasawuf itu sejatinya sudah ada, ya. Sudah ada sejak dari zaman Nabi dan juga zaman para sahabat, ya. Tapi sekali lagi memang konsepnya itu lahir belakangan. Itu sama saja dengan fikih, ya, ilmu fikih, ya. Kemudian ilmu akidah sebagai sebuah disiplin ilmu kan itu lahir jauh setelah Nabi Muhammad, ya. Lahir setelah era para sahabat. Kemudian ulama-ulama lah yang membuat konsep ilmu akidah, ilmu fikih. Nah, termasuk juga ilmu tasawuf. Ya, inilah argumentasi dari para ulama tasawuf yang mengatakan bahwasanya landasan utama daripada tasawuf itu ya Al-Quran dan hadis. Meskipun istilah tasawuf, konsep tasawuf itu baru dilahirkan setelah masanya Nabi, masa para sahabat, akan tetapi ajaran-ajaran yang terdapat di dalam tasawuf itu sudah dipraktikkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Nah, adapun sarjana-sarjana Barat, para orientalis, ya, itu mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari ajaran di luar Islam, atau tasawuf yang ada di dunia Islam itu terpengaruh oleh ajaran-ajaran di luar Islam, ya, terutama ajaran-ajaran yang sudah ada terlebih dahulu, yang sudah eksis terlebih dahulu, ya, agama-agama yang sudah eksis terlebih dahulu sebelum adanya Islam, seperti Kristen, ya, Nasrani, ya. Kemudian juga dikatakan oleh Ignaz itu Hindu, Buddha. Jadi tasawuf itu terpengaruh oleh ragam tradisi yang ada pada agama-agama yang ada sebelum Islam, gitu, ya. Nah, dari dua hal ini sebenarnya begini, meskipun, ya, ada kesamaan terkait dengan semangat untuk semangat untuk hidup, ya, untuk hidup lebih dekat dengan Allah, ya, dengan Tuhan.
antara tasawuf yang ada di dunia Islam dan mungkin dengan tradisi yang ada di agama atau ajaran-ajaran yang ada sebelum Islam. Tapi perlu dipahami bahwa dalam tasawuf itu landasan utamanya adalah Al-Quran dan juga hadis juga ya. Jadi landasan utamanya ya tetap Al-Quran dan hadis. Maka kemudian ketika ada sebuah kegiatan bertasawuf ya, di mana itu bertentangan dengan ajaran-ajaran yang disepakati di dalam Islam, baik yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun yang terdapat di dalam hadis Nabi, maka itu tidak dibenarkan gitu ya. Jadi sekali lagi landasan utamanya tasawuf dalam Islam itu ya dari Al-Quran dan hadis, meskipun kemudian sekali lagi bisa jadi terdapat kesamaan semangat ya dengan tradisi ya, dengan berbagai macam tradisi yang mungkin memang sudah eksis, sudah ada sebelum Islam ya. Nah, itulah sedikit penjelasan terkait dengan tasawuf ya. Silahkan nanti bila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.